pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa membaca surat Al-Fatihah. Apakah ada yang mau memimpin? Tidak. Oke, saya memimpin ya. Al-Fatihah. Baik. Nah, apakah ada yang sudah tahu kalian di sini tuh mau ngapain? Belum Tahu. Oke. Jadi kita di sini akan mengadakan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu apa sih? Bimbingan kelompok adalah suatu proses memberikan bantuan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, bahasa mudahnya itu bimbingan kelompok adalah kita diskusi bareng-bareng untuk membantu satu sama lain mencapai tujuan yang sama. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok sendiri itu adalah agar kita bisa mengembangkan sosialisasi, terutama di bidang komunikasi. Nah, selanjutnya kita juga tujuannya untuk agar kalian semua itu lebih berani dalam mengeluarkan pendapat. Selain itu, agar kalian lebih bisa toleransi dan menghormati perbedaan pendapat antar orang lain atau antar kalian. Oke. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas. Nah, asas yang pertama dalam bimbingan kelompok adalah asas keterbukaan. Nah, nanti Ibu harap kalian bisa saling terbuka ya dalam kegiatan ini nanti. Ya, Bu. Oke, selanjutnya ada asas yang kedua, yaitu asas kesukarelaan. Nah, kalian tadi datang ke sini secara sukarela ya? Tidak. Secara sukarela ya? Iya. Nah, ya asas yang ketiga yaitu ada asas keaktifan. Nah, nanti saya harap kalian bisa aktif, ikut berpendapat, menjawab, dan lain-lain dalam kegiatan nanti. Kemudian yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, apa-apa yang kalian katakan nanti di sini bisa akan terjaga kerahasiaannya. Oke, karena sebelum kita melakukan kegiatan, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya mulai, perkenalkan, nama saya Purota Jayanti, bisa dipanggil Ibu Yunin. Ibu Yunin. Nah, kita mulai dari sini ya, silakan bisa perkenalkan. Halo, nama saya siapa, kemudian panggilannya siapa gitu ya. Oke. Halo, nama saya Salma Nurainia, bisa dipanggil Salma. Halo Mbak Salma. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ida Musyafamita, bisa dipanggil Ida. Halo Ida. Kenalkan, nama saya Ferdatun Zahida, bisa dipanggil Zahida. Halo Zaida. Kenalkan, nama saya Nebi Sofi, bisa dipanggil Sofi. Halo Sofi. Kenalkan, nama saya Fauzia, bisa dipanggil Tanah. Halo. Perkenalkan, nama saya Gila Sinta, bisa dipanggil Gila. Halo Gila. Oke, Ibu anggap kalian semua sudah saling kenal ya? Atau mau dites dulu? Aduh, Mbak yang kerudung ungu, Mbak ini namanya siapa Mbak? Aduh, siapa ya? Mbak siapa itu? Mbak Gila, Mbak Gila ya, oke. Kalau gitu saya anggap semuanya sudah kenal. Nah, setelah ini kita akan melakukan ice breaking ya. Oke, nanti cluenya seperti ini. Kalau saya bilang claps, kalian tepuk tangan. Kalau saya bilang boom, itu kalian ke teman kalian kan ada berhadapan. Nanti tos gini. Gitu. Kalau saya bilang pena, nanti ada di tengah itu ada pena 3. Nanti kalian cepet-cepetan ambil pena itu ya. Nanti yang paling cepat ambil itu yang menang, nanti di itulah. Oke, kita mulai ice breaking-nya. Oke, kita persiapan terlebih dahulu ya. Oke, saya bilang clap, kalian tepuk tangan. Kalau saya bilang boom, kalian gini. Iya. Ambil mati.
Iya. Oke, gimana tadi? Oke. Karena tadi kan saya sudah menjelaskan tentang apa sih bimbingan kelompok itu. Ada yang masih ingat? Oke, saya jelaskan kembali ya. Aku ingat. Apa bimbingan kelompok tadi, Mbak Dila? Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diadakan untuk menyelaraskan tujuan bersama. Oke, benar sekali. Oke, benar banget. Tadi bimbingan kelompok adalah kita diskusi bareng-bareng untuk membantu satu sama lain mencapai tujuan yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan sosialisasi, terutama dalam hal komunikasi. Nah, asasnya tadi kan ada keterbukaan, keaktifan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Oke, apakah teman-teman sudah siap untuk melanjutkan kegiatan ini? Iya. Oke. Nanti kita akan membahas tentang topik yang relevan, topik yang cocok dengan permasalahan kalian saat ini. Nah, dari kalian, apakah ada yang ingin usul untuk memberikan apa sih topik yang akan kita bahas hari ini? Mungkin dari Mbak Zaida mau membahas tentang apa, Mbak Zaida? Oh iya. Jadi yang dari sini Atau dari Mbak Dila? Bu saya. Oke, Mbak Ida apa Mbak Ida? Manajemen waktu. Oke, boleh manajemen waktu. Mbak Salma mungkin ada mau usul apa? Mbak Sofi? Kesehatan mental. Oke. Untuk Mbak Lana mau apa, Mbak Lana? Kalau Mbak Dila? kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Oke, dari 3 topik ini ada kepercayaan diri, ada kesehatan mental, dan manajemen waktu. Dari kalian mau membahas yang mana nih? Manajemen waktu aja. Oke. Oke, karena banyak yang manajemen waktu, jadi kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Baik, kita mulai ya kegiatannya. Semuanya sudah siap beneran ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa sih manajemen waktu itu? Pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu. Mbak Sofi mengatur waktu. Mbak Ida? Apa? Atau Mbak Lana? Apa sih manajemen waktu itu? Mengatur waktu. Mengatur waktu. Oke. Mbak Dila? Mengatur kegiatan. Oh, Memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu, mengatur kegiatan. Oke, semuanya benar ya. Kalau saya simpulkan manajemen waktu itu sendiri yaitu cara mengatur waktu atau mengelola waktu tadi agar bisa menjadi lebih efisien dan produktif. Oke. Nah, sebelumnya apa sih tujuan dari manajemen waktu itu sendiri? Supaya tidak gabut. Oke, Mbak Lana apa nih? Biar tersusun. Biar tersusun waktunya. Oke. Mbak siapa? Biar nggak banyak Mbak Zaida. Biar tidak banyak waktu terbuang. Bener banget. Apa nih, Mbak Ida? Atau Mbak Sofi? Biar tidak keteteran. Bener. Ayo, Mbak Salma apa Mbak Salma? Menata waktu. Menata waktu, waktunya ditata ya. Iya. Oke. Kalau Mbak Ida apa nih? Mengatur waktu. Oke, mengatur waktu. Jadi tujuan dari manajemen waktu itu sendiri yaitu agar kita itu tadi kata Mbak Dina kan biar gak gabut. Biar gabut kita di manajemen, biar gak gabut kita itu diatur, ditata kata Mbak Salma. Biar kita bisa lebih produktif, bisa lebih menghasilkan hasil kayak kita itu punya sesuatu yang kayak nggak cuma scroll media aja atau TikTok aja, tapi kita lebih kayak produktif, lebih bermanfaat gitu waktunya. Oke, dari kalian nih, apakah ada yang memiliki kesulitan dalam manajemen waktu? Ada. Oke, dari siapa nih yang mau bilang kesulitannya dalam manajemen waktu? Lana. Jadi Mbak Lana, boleh Mbak Lana apa nih kesulitannya dalam manajemen waktunya?
Sulit karena malas. Sulit karena malas. Oke. Mbak Zaida. Sulit karena Karena malas sekali. karena malas sekali. Oke, sulit karena malas sekali. Pengaruh teman. Ya. Pengaruh lingkungan. Pengaruh Ya. lingkungan. Oke. Ya kan suka Kegiatan. tidur. Suka tidur. Kesulitannya gara-gara suka tidur ya. Iya. Tapi waktunya itu banyak buat tidur. Ya. Oke. Kalau Mbak Sofi, Mbak Sofi, oh pengaruh punya kuota. Kelebihan kuota. jadi Kelebihan harus- kuota. Berarti kalau Unlimited. sedikit saja gitu ya. Iya. Kalau Mbak Sofi sendiri kesulitannya apa Mbak Sofi? Sedikit kegiatannya, oke. Banyak waktu yang kosong. Banyak waktu yang kosong. Berarti banyaknya kalian itu gara-gara malas. Iya. Terus kayak kurang kegiatan gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut kalian solusi apa nih yang paling pas untuk permasalahan-permasalahan tadi? Manajemen waktu. Manajemen waktu itu contohnya kayak apa? Buat schedule. Oke, benar banget buat schedule. Dari Mbak Ida, mungkin kita bisa buat schedule kayak jam 7 sampai jam 8 nanti aku harus sudah mandi. Kok tidur? Jam 7 sampai 8 pagi kok tidur? Gitu ya, jam 7 sampai 8. Jam 7 sampai jam 8 berarti mandi, misal contoh gitu ya. Nanti jam 9, jam setengah 9 deres atau mau ngaji. Kemudian jam 9 jam wajib gitu. Kemudian jam 10 bermain HP sampai jam 11. Jam 11 sampai duhur tidur gitu ya. Oke. Kalau dari yang lain ada lagi solusinya? Mungkin dari Mbak Dila apa Mbak Dila? Dari sini dulu jadi solusi. Mbak Lana mungkin Mbak Lana. Memperbanyak kegiatan. Oke. Mungkin biar nggak terlalu tidur aja gitu ya. Kalau Mbak Sofi apa nih? Menurut Mbak Sofi solusinya untuk permasalahan ini? Mencari kegiatan. Oke. Kayak ada nih gimana nih hobinya gitu ya, kayak fotografi nih. Kita bisa keluar untuk memotret biar nggak gabut di dalam kayak gitu. Oke. Nah, tadi ada beberapa solusi dari teman-teman mengenai dari kesulitan memanajemen waktu. Yang pertama tadi dari Mbak Ida ada membuat schedule atau kita membuat daftar kegiatan kita. Nah, yang kedua tadi kita mencari kegiatan kata Mbak Sofi. Terus kemudian dari Mbak Lana tadi apa Mbak? Sama aja. Sama aja. Oke, kalau dari saya, menurut saya selain membuat schedule dari Mbak Ida tadi, menurut saya kita harus membuat kayak skala prioritas. Nah, mana nih kegiatan kita yang paling penting? Kayak misal kita wajib belajar nih. Nah, waktu untuk belajar itu kita gini kayak mulai jam 8 sampai jam 10 saya harus belajar kayak gitu. Kalau jam segini saya waktunya tidur, ya tidur kayak gitu. Biar waktunya kan lebih teratur, jadi kita bisa lebih produktif seperti itu. Boleh bertanya? Boleh? Kalau Silakan. kita kan sudah mengatur waktu. Ya. Tapi di sela-sela waktu yang kita khususkan untuk belajar itu ada gangguan-gangguan, ada distraksi yang tidak bisa kita hindari di mana? Nah, itu kan tadi kan ada yang bilang karena pengaruh lingkungan, kesulitan manajemen waktu itu kan seperti itu. Nah, sebenarnya kita itu lebih bisa, memang kan lingkungan benar-benar berpengaruh. Nah, bisa mungkin kita itu mencari lingkungan atau teman-teman yang bisa mendukung kegiatan kita agar kita lebih produktif. Soalnya kalau misal teman kita itu tidur, kita kan jadi kayak pengen ikut untuk temanku tidur, aku tidur aja deh gitu ya. Kemudian temanku kok main HP aja, nonton film kayak gitu ya. Jadi pengen jadi ikutan. Jadi kalau temennya kan kita cari teman-teman yang kayak semangat apa ya, semangat belajar, semangat ngaji dan lain-lain, itu kita biasanya akan ikut. Mbak ini kok ngaji ya, aku jadi pengen ikut ngaji. Mbak ini kok belajar terus ya, aku jadi pengen ikut belajar kayak gitu. Jadi sebenarnya lingkungan itu juga penting selain mengatur jadwal dan skala prioritas itu tadi. Berarti ada tambahan lagi ya untuk solusinya. Oke, mungkin dari teman-teman ada
lagi yang mau dibahas? Sudah? Oke, sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, nah saya ingin mengetes nih, apa aja yang sudah kalian dapat dari kegiatan yang kita lakukan tadi. Kita mulai dari Mbak Salma ya. Mbak Salma, apa nih yang Mbak Salma dapat dari kegiatan tadi? Ya, manajemen waktu itu merupakan cara mengelola waktu yang baik. Oke. Tujuannya agar waktunya terstruktur. Solusinya ya membuat jadwal seperti ini. Oke, dari Mbak Sofi, apa nih yang Mbak Sofi dapat dari kegiatan kita tadi? Pengertian manajemen waktu, Oke. permasalahan mengenai manajemen waktu dan solusi dari permasalahan tersebut. Oke. Dari Mbak Lana, Hikmahnya, dapat hikmah apa nih? Hikmah kan banyak nih. ya jadi tahu manajemen waktu. Oke. Setelah ini Mbak Lana mau ngapain kalau sudah tahu apa sih manajemen waktu itu? Akan membuat jadwal, membuat schedule. Oke. Nanti ditunggu ya schedule-nya. Dari Mbak Dila, apa nih yang udah Mbak Dila dapat dari kegiatan tadi? Manajemen waktu itu penting. Ya, jadi sebaiknya kita biar waktunya nggak sia-sia membuat schedule atau waktu kita. Oke. Dari Mbak Zaida, apa nih yang Mbak Zaida dapat dari kegiatan kita tadi? Kita harus bisa menata waktu kita. Menata waktu kita. Oke. Kalau dari Mbak Ida, apa sih yang Mbak Ida dapat dari kegiatan kita tadi? Lebih produktif dalam menjalani hari-hari ini karena kita harus manajemen waktu lebih produktif. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apa sih kesan-pesan kalian setelah melakukan kegiatan ini tadi? Bisa dimulai dari Mbak siapa ya? Mbak Zaida, mungkin kesan-pesannya apa nih? Kesannya? Kita jadi lebih semangat lah. Oke, lebih semangat lagi. Mbak Ida, kesan-pesannya apa? Seru aja sih kegiatan seperti ini. Seru aja. Oke, Mbak Salma? Biasa-biasa aja. Biasa aja. Oke. Kalau Mbak Sofi, kesan-pesannya apa? Buat lebih semangat. Membuat lebih semangat. Oke, dari Mbak Lana, kesan-pesannya apa nih? Jadi lebih termotivasi. Jadi lebih termotivasi. Kalau Mbak Dila, kesan-pesannya apa? Kesannya jadi semakin tahu bahwa manajemen waktu itu penting. Kemudian pesannya kepada kita semua, jadi kita manajemen waktu kita biar semakin banyak karya-karya yang kita bisa lakukan. Oke, amin. Oke. Nah, selesai sudah kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, apakah kalau kita akan mengadakan pertemuan lagi, apakah kalian mau? Mau ya? Nah, oke, tanyakan 2 minggu ke depan ya. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan pagi hari ini. Oke, semoga kalian mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari dari kegiatan tadi. Amin. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la